Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raditya Hadi dari Prodi Sains Data Terapan kelas A dengan NSP 33246010 ya. Jadi kali ini kemarin kita sudah melakukan percobaan terhadap select ya, select statement. Sekarang kita lanjut ke where. Nah, jadi where ini kalau di programming biasa itu dia biasanya bahasa pemrograman pada umumnya dia itu adalah if statement, misalnya yang ada or, and, dan lain sebagainya, gitu. Nanti kita akan mencoba hal tersebut untuk digunakan dalam SQL, fungsi where ini ya. Jadi where itu berfungsi sebagai lebih ke filtering atau membedakan data yang ingin kita ambil spesifik. Kalau kita ingin data A dengan kategori ini. Oke, jadi kita sudah saja beberapa latihan yang ada di sini. Mau kita buka dulu di sini. Di sini ada. Jadi urutannya adalah select. Ya kemarin yang select from, nah itu baru where. Nah where di sini kita masukkan syaratnya apa saja gitu ya. Contoh misalkan di sini select, kita ambil produk ID, name sama kategori dari produk dengan produk kategori di mana produk kategorinya sama dengan satu. Jadi kita milih untuk nampilin produk kategori ID-nya itu satu. Udah ya. Select produk ID, produk name ya, produk name, kategori ID dari produk ya, dari tabel produk dengan produk dengan syarat kategori ID ID sama dengan 1. Klik koma, enter. Sini kita buka semua produknya yang memiliki produk kategori 1. Oke, kita lanjut. Ini supaya kita kompleks lagi, jadi ada syarat where tadi, terus kita tambahkan, kita urutkan gitu ya. Select produk name coba kita tampilkan data-data yang lain gitu ya. Kan di sini misalkan kita ngurutin sesuai dengan tanggal ya. Jadi kita cuma milih pembelian barang tertentu diurut berdasarkan tanggal gitu ya. Nah, di customer ID, vendor ID. Terus quantity-nya juga
customer processes. Di mana produk ID-nya sampai itu 4 diurutkan berdasarkan tanggal market date, terus urutan selanjutnya berdasarkan vendor, jadi sama produk. Jadi ada 1000 ya yang produk ID 4 ini, ada banyak. Di sini kita bisa lihat yang ditampilkan hanya yang produk ID-nya itu 4. Dari mulai tanggal pertama itu tanggal 3 ya, Oktober 2019 bulan 4 tanggal 3 yang customer ID vendor ID 7, terus biru terus ya. Sudah price total dari ini dikali harganya, kita kasih itu. Oke, lalu kita lanjut. Kalau misalkan tadi di sini kita ganti syaratnya misalkan produk ID 2, maka yang ditampilkan akan berbeda karena dia akan memfilter berdasarkan yang produk ID-nya 2, dan juga diurutkan berdasarkan tanggal, vendor, sama baru produk. Ya, lanjut. Nah, tadi kan ini filter cuma satu, berdasarkan satu doang. Misalkan kita pengen tampil yang produk ID-nya 4 sama produk A, sama vendor ID-nya 8 misalkan, atau customer ID-nya 10 gitu. Jadi produk ID 4, customer ID-nya 10, itu dia ID-nya berapa gitu. Nah, itu bisa pakai N atau OR dan lain sebagainya gitu, atau N-not gitu. Nah, contoh di sini kita pakai latihan contoh di sini yang tabelin ya. Kita ambil market date, customer ID, vendor, produk, quantity sama price sama kayak tadi. Nah, tapi kita nampilinnya yang produk ID-nya, yang customer ID-nya kalau nggak 3, 4. Jadi antara 3 dan 4, antara 3 atau 4 gitu. Gila. Terus dari tabel ID-nya 3 atau customer ID 4. Ya, kalau kita limit 20 ya, soal banyak. Tadi situ tetap di offset.
Dan setelah sini dia nampilin nomor ID-nya 3 sama 4 ya, 3, 4, 3, terus dihapuskan berdasarkan tanggal. Kenapa ditulis OR bukan N? Karena ya di sini kita lihat kalau OR itu ketika salah satu keadaan, misalkan keadaan pertama dia 3 gitu ya, nah benar, tapi dia bukan produk ID 4 gitu, bukan customer ID 4, nah tetap ditampilin kalau dia tuh termasuk dari syarat ini dan bakal di print gitu. Makanya tadi yang masuk, oh di sini kok ada produk ID customer ID 3, terus yang aneh misalkan oh ini 4 tapi dia bukan 3 kan, nah pertama jadi dicek pertama, oh dia customer ID 3 bukan, customer ID 4 bukan, customer ID 4, nah makanya situ di print, dan selanjutnya sama proses. Kalau misalkan nanti N, nanti hasilnya bakal beda. Kayak jadi kita rapiin di notepad dulu. Ya, N, misalkan tadi yang OR tadi kita ganti ke N, nah yang lihatin bakal aman aja, nggak ada, karena kita lihat di tabel ini, jadi dia ngecekkan dia ada customer ID nya berapa, 3 bukan, oh benar 3 N, berarti dia harus memenuhi kedua syarat tersebut, customer ID 3 dan 4, yang nggak mungkin dong dia customer ID nya 3 tapi customer ID nya 4 juga, nggak mungkin, karena kan pasti beda orang. Oh customer ID 3 benar, dia customer ID 4 bukan, oh berarti nggak masuk syarat gitu, makanya dia di sini 0, nggak ada yang di print. Jadi kalau misalkan diminta tampilkan yang customer ID 5 dan 6, jangan pakai where customer ID 3 and customer ID 5 and customer ID 6, karena nanti juga bakal ada yang muncul. Pakai OR, jadi ketika salah satu syarat terpenuhi maka dia akan ditampilkan di tabel ini. Oke. Dan sisanya boolean operator ini bisa dilihat di nanti bisa dicek ya. Ada banyak ya, kita coba beberapa aja. Terus nah, tapi ini ada gunanya, misalkan kita mau seleksi tadi. Ngecek gitu ya. Select. Produk terus karena kayak di atas ya, jadi tabel khusus. Misalkan kita pilih yang customer ID-nya lebih dari 2 kurang dari 7 gitu.
Jadi duanya misalkan masuk gitu ya. Ini bidadari sama dengan bintang dan kurang dari 7. Ordernya nggak usah terlalu banyak ya, dari market dia aja. Limit sama ini biar nanti kelihatan. Misalnya order by gitu apa date ini dot id product ini 160 2000 oh ya kalau gitu ya so date random itu method jadi quantity
Ya. Coba kita cek dulu. Market date, customer ID, channel ID, product ID, quantity-nya, expired, nggak ada yang salah. Nah, sudah jalan ya. Oh, ya, tapi agak salah yang top print. Ya. Tapi ya, ini harusnya tanda kurang nggak sih? Nah, tapi di sini kita cari ya, jadi misalnya berjalan tetap ya. Jadi kan yang ditampilin cuma yang lebih dari 7, kenapa? Karena dia memenuhi syarat keduanya. Lebih dari 1 dengan 2, oke. Lebih dari 2 kan 9 lebih dari 2. Dan dia lebih dari 7. Jadi dia cuma misalkan customer ID-nya cuma lebih dari 2, tapi kurang dari 7, dia nggak dipilih di sini. Kayak misalkan 3 lebih dari 2, tapi karena kurang dari 7 jadi nggak muncul sih. Oke. Ya. Sedikit tipu tapi ya tapi nggak, inti dari percobaan tersampaikan. Terus kita bisa gabungin and or sama not ini di dalam satu where gitu ya, dan kita milih mana yang duluan atau apa ya, titik temu itu di mana. Jadi kita pakai tanda kurung. Jadi pertama misalkan, jadi yang dikerjain dalam kurung dulu, nanti sama si sistemnya nanti baru diambil yang kedua. Jadi dari sini select product ID sama product name. Dari produk di mana, jadi syaratnya itu produk ID-nya 910 atau yang produk ID-nya lebih dari 3 dan kurang dari 8, jadi antara 3 dan 8. Produk name undangan 10 atau jadi lapor lebih dari 3 dan kurang dari 8. Jadi kita bisa di sini yang ditampilkan itu 4, 5, 6, 7 sama 10. Jadi kita pilih. Nah, jadi kita di sini
Di sini ada di where product ID sama dengan 10. Oke, yang 10 kelihatan kan or. Nah, jadi kan yang pokoknya memenuhi salah satu dari kedua syarat ini kan antara 10 atau yang produk ID-nya lebih dari 3, berarti 4 sampai 10 dan selanjutnya. Tapi ada syarat lain yang produk ID-nya juga di bawah 8. Jadi dia harus memenuhi kedua syarat ini dulu gitu, baru masuk ke persamaan ini. Jadi mana yang produk ID-nya lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dan seterusnya. Nah, terus produk ID-nya kurang dari 8. Berarti cuma 4, 5, 6, 7. Oke, baru atau dia produk ID-nya 10. Di sini 10. Makanya dia masuk walaupun misalkan kita hapus nih. Jadi kalau misalkan kita hapus produk ID 10 orangnya ini kita hapus, terus tanda kurungnya kita hapus juga. Nah, ini 10 nggak bakal muncul. Cuma 4 sampai 7 aja. Oke. Nah, terus misalkan dibalik. Jadi ininya yang dalam kurung tuh produk ID 10 sampai lebih dari 3, terus ini baru 2. Ya jadi dulu. Jadi sambungan 10 ID sambungan kurang dari lebih dari 3 tadi ya, lebih dari 3. Salah ya, bukan lebih dari 8, kurang dari 8. Jadi kalau di sini kita kerjaan yang dalam kurung lagi gitu, kalau dia pilih dulu yang dalam kurung. Nah, produk ID-nya 10 atau lebih dari 3. Oke. Nah, jadi tadinya dipilih tuh yang sama dengan 10 atau lebih dari 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk 11 dan seterusnya gitu. Dan dia terus habis itu setelah itu semuanya udah kepilih nih 3 dan seterusnya. Nah, tapi ada syarat selanjutnya N, yaitu N produk ID kurang dari 8. Jadi yang ditampilin sini yang di bawah 8 tapi lebih dari 3. 10 masuk ke enggak karena dia lebih dari 8 gitu. Kan harus memenuhi kedua syarat ini kan, ini dan ini. Oke. Sementara kalau tadi yang di atas kita lihat kodenya gitu. Oke, sama kita pilih yang lebih dari 3 dan 10 termasuk gitu ya. Dan produk ID-nya lebih dari 8. Nah, yang lebih dari 3 nggak ada. Yang lebih dari 3 ada nih 9, 10. Nah, 4, 5, 6, 7 nya kemana? Karena dia nggak memenuhi syarat lebih dari 8. Walaupun dia memenuhi syarat yang ini. Jadi kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, ketika pakai N gitu dia nggak bakal N dan gitu, dia nggak bakal tereksekusi dan tidak bakal muncul. Nah, kalau tadi kan kita evaluasinya berdasarkan satu kolom ya, produk ID gitu, atau ini misalkan customer ID gitu, kita cuma pilih satu doang. Sini kita bisa mengeliminasi atau memfilter beberapa kolom dalam satu query gitu. Misalkan kita memilih pembeli 4 ya, customer ID 4 di vendor ID 7 ya. Coba kita pilih, kita jangan 4 deh, 3 gitu ya. Jadi kita pilih berdasarkan customer ID dan vendor ID-nya. Oke.
customer ID, vendor ID, terus langsung size ya, size. Nah di sini kita pilih yang pas ID-nya sama dengan dia sama dengan 3, kita pilih yang 3 dan vendor dari vendor 2. Source 6 ya. Nah kita lihat sini. Jadi bakal dilihatin yang customer ID-nya 3, vendor ID-nya 7. Yang di luar itu nggak bakal keluar. Nah jadi misalkan ada yang produk ID-nya 3 tapi vendor ID-nya 8, jadi nggak bakal muncul di tabel ini. Karena mau fungsi ya. Itu filter dengan 2 kolom. Atau kita misalkan mau cari nama orang, contoh terus new yang namanya Carlos Diaz gitu. Dia punya nama depannya Carlos atau nama belakangnya Diaz. Terus name orang kita lihat sini, kita memilih atau menampilkan nama pembeli yang nama pembeli ini, kita ya menampilkan nama customer yang dia nama depannya Carlos atau nama belakangnya Diaz. Jadi di first name, nanti ini nama awal Carlos, nama mana muncul karena nama belakang Diaz. Kalau sini nama depannya Carlos, ini syarat pertama, dan yang kedua si Manuel ini dia ngomongin syarat yang kedua itu Diaz. Oke. Nah, selain tadi pakai and, or, cannot gitu ya, kita juga bisa filter menggunakan beberapa fungsi, itu between, in, like gitu ya, is not. Kita bahas satu. Misalkan kita pengen melihat pembelian di antara tanggal sekian dan sekian, kita bisa pakai fungsi between. Contoh date
lagi. Price from customer purchases dengan dia tadi filternya tanggal Maret misalnya 2019 bulan November apa gitu ya. November itu kan bulan 11 sampai 2020 bulan, nah misalkan kita mau pembelian dia melihat pembelian di awal tahun di akhir tahun ke awal tahun gitu. Jadi dari Januari Desember tahun sebelumnya ke Januari tahun baru ya, 2 bulan itu ya. Date terus kita pilih ya biar tampil semuanya, misalkan customer ID, where customer ID sama 3 and date win tanggal, formatnya tahun bulan tanggal gitu, 12 01 and between and 2020 01 31. Sedikit ya, nanti oke. Select market date and quantity terus nomor per quantity price versus again and kalau between itu tanggal yang between ini dia nggak masuk ya kalau misalnya. Termasuk ya, termasuk 01 dan 2020 01 bagi 1. Cek dulu biar market date, customer ID, vendor ID, quantity plus price from customer purchases for customer ID sama 3 market date between 2019 bulan 12 tanggal 1 sampai 2020 tanggal 21 tanggal 31 diuruskan berdasarkan tanggal. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Jadi mengenai kedua syarat tadi yang kita berikan,
customer ID-nya 3, terus pembeliannya itu market date-nya itu tanggalnya itu di antara tahun 2019 bulan 12 tanggal 1 sampai 2020 bulan 1 tanggal 31. Nah, itu fungsi gitu ya. Oke. Nah, kita juga ada ini, misalkan ini kita bisa lihat kita mau milih yang customer last name-nya antara Dias, Edwards atau Wilson. Nah, kita bisa bikin kombinasinya itu jadi satu aja, nggak perlu pakai ini. Pokoknya kita ngelihat kita lihat di customer last name yang namanya itu ada ini Dias, Edwards, sama Wilson. Salah satu dari ketiga itu ya. Kita langsung aja praktek nih. Select customer ID first dulu name customer name terus langsung aja kita filter gitu ya, name in yes F1 sama variabel Wilson. Oh ya, from ya. Aduh, salah ini. Maaf. Kesalahan. Because name last name from customer where nama transfernya itu nggak usah. Oke. Cek dulu customer ID, customer first name, customer last name dari customer. Yang mana ini salah satu customer last name itu salah satu dari 3 nama ini. Kita bisa. Oke. Nah, jadi dia bakal ngecek namanya itu ya. Kalau nggak dia, itu atau Wilson di customer last name itu bentuk gak? Itu sebenarnya sama aja kayak fungsi di atas ini yang order tadi itu ya, yang order pakai or well asal last name yes or nah itu asal Wilson gitu. Oke, sebenarnya sama aja gitu, yaitu fungsi dari in.
terus. Ini fungsi in juga berfungsi kalau misalkan kita nyari nih namanya mirip-mirip gitu ya. Kita lupa gitu detailnya gimana, misalkan Rene R-nya 1 atau Rene R-nya 2 atau Rene N-nya pakai petik atau E-nya cuma 1 pakai petik atau double N double N gitu. Nah, jadi nggak perlu pakai customer first name sama dengan ini or ini kan ngulang banyak tuh ya. Jadi kita hanya perlu menyebutkan nama-nama yang kita pengen cari aja gitu, nggak perlu pakai or sampai bawah tuh sampai banyak. Terus select gitu. Nah, ini juga nih mirip-mirip ya. Jadi misalkan kita pengen nyari nama customer Jerry gitu, tapi kita lupa dia tuh di nama itu tulisannya gimana gitu. Nah, kita bisa tulis like gitu. Pokoknya kita tahu nama depannya tuh Jer gitu. Lupa nama aslinya di server itu kesimpannya gitu. Nah, kita bisa pakai namanya like gitu. Jadi yang semuanya yang ada tulisan Jer ini, yang memiliki nama Jer ini, nanti bakal ditampilin. Select ID first name last name from customer where ini first name ya, first name is like ya. Nah, terus kita kasih tanda persen. Tanda persen ini maksudnya apa? Jadi kita mau cek, pokoknya start aja. Nah, terus nanti selanjutnya yang ada tambahannya bebas lah, intinya yang Jer dan yang yang nama depan yang memiliki tulisan Jer di depan dan selanjutnya bebas. Kita nggak tahu, kita lupa ya. Mungkin di database yang kita punya penggantian mana ya? Siapa yang salah? Iya. Tidak ketemu ya, misalkan kita pakai ini ya. Kenapa tidak ketemu? Ada orang di nama bos gitu harusnya muncul ya setelah bos gitu. Mungkin nggak ada.
apa ya? Coba langsung kita habis. Oh, karena dia kan sensitif ya. Oh iya. Oke. Tadi ada sedikit ya. Sekarang kita besarkan gitu ya. Oke. Aksen penuh. Nah ya, angka yang depannya biar entah belakangnya aja Emi atau belakang jadi gitu. Nah itu bakal kelihatan di sini. Tanda persen ini menunjukkan apa ya? Pokoknya setelah kata dirinya ada satu atau lebih karakter. Kalau sekarang kita taruh di depan atau di belakang, maka semua yang punya ini di tengah gitu. Di depan, di tengah, atau di belakang itu bisa jadi bakal muncul di sini semua. Oke. Nah, seperti Madrid. Terus ada lagi is nol ya, kosong gitu. Jadi misalkan kayak gini, kita pengen lihat data yang kosong gitu ya, yang nggak ada isinya, bukan yang spasi gitu ya, bukan blank gitu, tapi yang nggak ada datanya sama sekali. Nah, kita pengen tahu, bisa jadi oh ada data yang kosong, tapi di mana kita scroll di tabel kan susah ya. Jadi kita bisa langsung filter saja. Select all from product. Size is null. Nah, dia ada satu nih yang dia kosong, dia nol. Produk size kosong, nggak ada datanya sama sekali gitu. Dia ukurannya atau beratnya itu berapa gitu nggak ada. Oke. Nah, atau misalkan ada juga data yang kecil kayak cuma spasi gitu, karena kan kita ngeliatin yang nol doang, jadi ada data yang ke apa ya, ke acak gitu, data yang ternyata dia cuma spasi doang, terus kita nggak, tapi dia nggak, pas kita filter nggak masuk di data yang kosong gitu. Nah coba small or jangan trim ya, trim apa, produk. Jadi yang cuman kayak tanda petik terus kosong gitu, nah bakal di filter juga sama gitu. Dia nggak bisa langsung ya. Produk size or size is not. Nggak bisa ya.
coba kita cari lagi ring in. Ada yang kita keluar tadi. Oh ya, kurang lengkap ya. Select from product ya, where product size is small or string. So kita hilangkan spasi ya, kita hilangkan product size ya, yang dia itu punya masih. Nah, tapi di sini nggak ada kebetulan ya, di tabel ini nggak ada. Sama ketiknya cuma satu mungkin bisa jadi. Ini nggak perlu spasi, langsung ini ya. Nah ya, dia tanda gini aja langsung spasi gitu ya, nggak perlu kita ketik spasi gitu. Oke, itu maksudnya. Kita sini. Nah ini kalau yang ini yang di atas tadi, kalau kita filter, oh dia 0, bener-bener nggak ada sama sekali nggak ada value-nya sama sekali gitu, nggak ada true or false atau 1, 0 itu nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Sementara kalau ini isinya itu spasi. Nah, terus kenapa kita nulisnya is 0 bukan sama dengan 0? Karena 0 itu adalah bukan value gitu. Jadi misalkan kita cari sama dengan 0, ada, karena 0 itu bukan value. Karena nggak ada sesuatu yang sama dengan 0. Kan ya nggak. Bahkan 0 itu sendiri ya bukan value gitu, makanya jangan sama gitu. Terus kita juga memfilter dengan query yang lain gitu. Kita di sini misalkan melihat dulu ya, hari yang hujan gitu ya. Dimana kita pas jualan itu harinya hujan. Select sama market line select from market date info dan jadi kalau misalkan market rent rate-nya 1 itu dia hari itu hujan. Kita lihat sini. Di sini ada 17 hari hujan selama total penjualan ya. Nah, misalkan kita mau melihat penjualan, dan pada ini penjualan, pembelian dan penjualan di hari hujan. Tapi kita nggak mau nampilin data sih, ini kita filter, tapi kita filter berdasarkan market rent rate ini. Jadi gimana caranya? Oke, jadi kita pilih dulu, kita pendatin select
vendor ID, vendor ID, terus customer purchases, customer purchases di mana? Nah, di sini. Di dengan syarat ini gitu ya, nomor kesebutan itu kita lihat dari tabel select market date, terus tabel lainnya market date info. Jadi ada tabel yang lain ya, ada tabel yang lain dimana where market date info ya, market date range select nomor 1, jadi ketika hari itu dia turun limit global. Jadi kita filter di sini berdasarkan hari-hari yang dia itu hujan. Tapi kita kasih lihat bahwa ini tanggal-tanggal sini hujan gitu ya. Tanggal sini hujan. Nah, pembelian aja gitu ya yang terjadi pada ketika hari hujan gitu. Nah, ini dan saya sini. Nah, tapi kan hari hujannya nggak ditampilin sini, tapi kita filter berdasarkan hari di mana hari itu hujan. Jadi tanggalnya gini, hari hujan kapan aja, tanggal segini. Nah, terus kita cocokin market date yang ada di tabel ini dengan market date yang di tabel yang customer purchases. Nah, mana aja yang hujan? Oh, berarti tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, di dalam tanggal itu ada beberapa transaksi gitu. Ada transaksi apa aja? Ini. Nah. Ya, gitu. Itu kita bisa memfilter dengan dengan subqueries. Itu cara filter dengan subqueries. Nah, coba kita lanjutin ke latihan di bawah ini ya. Kita lihat tabel 3.1. 3.1 tadi. Tulis software yang memunculkan semua pembelian dengan produk ID 4 dan 9. 3.1 coba lihat 3.1. Oh, update customer ID, vendor ID, product ID. Kali kan sama dengan 4 doang. Nah, kita pilih yang OR. Select market. Apa aja yang tampil aja dong? Oh ya. Customer ID, vendor ID, product ID, quantity, kualitas, price, terus where, terus
ID sama dengan 4 or customer ID sama dengan 9. Jadi kita cek dulu. Pilih select no complete, customer ID, vendor ID, product ID. Nah, dan titik dengan di sini ya. Yes, price dari customer ID sama dengan 4 atau customer ID sama dengan 9. Oh, from-nya belum. From customer process. Ya. Ada 400 ya. Jadi kita nggak kita limit, nggak tahu soalnya. Nah, sini kita bisa lihat di sini dia nampilin semua pembelian dari customer 4 dan customer 9. Customer 4 atau customer 9 yang dia sini ya. Kenapa dua-duanya kenapa 4 muncul 9 muncul, karena kita query-nya tuh pakai or where customer ID 4 or 9. Jadi salah satu yang memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut akan di-print di sini, akan ditampilkan di tabel ini. Oke, bang, saya ke 100-an. Oke, lanjut ke tugas kedua. Statement. Case statement. Sini ya, sudah. Balik lagi 3.1 yang tadi. Nah, tulis dua query, yang satu menggunakan pakai n, yang satu pakai between untuk menampilkan semua pembelian customer yang dilakukan dengan vendor 8 dan 10. Jadi antara 8 dan 10. Oke, salah satunya pakai n, satunya pakai between. Quantity price kita pakai sama kayak tadi di atas sama nomor. Nah, where-nya yang kita ganti. Where customer vendor ID yang pertama vendor ya, sama dengan lebih dari sama dengan 8 and kurang vendor ID kurang jadi 10. 10 yang nggak masuk, jadi antara 8 dan 10-an. 11, salah 11. Benar, customer vendor ID lebih dari 8 dan kurang dari 11. Jadi kalau dua-duanya harus terpenuhi. Oh ya, salahnya di situ ya. Kita select market date. Terus product ID, quantity, terus customer, quantity as price from customer, tabel. Customer purchases where vendor ID lebih dari sama dengan 8 or n ya.
vendor ID kurang dari titik. Ya, 1000 kolom, ada 1000 baris, 1000 baris yang memenuhi syarat tadi jadi 8. Yang mana nih? Agak susah ya. Dimulai di 8. Kayaknya vendor ID-nya nggak ada yang lebih dari 8 ya. Nah, plus 11 nggak ada, dan di bawah 8, jadi dia nggak muncul. Tapi intinya gitu lah ya, masuk lah ya dari kode yang tadi kita ketik di sini. Karena vendor ID cuma ada sampai 8. Misalkan kita tulis lebih dari 8 lah, terus lagi tapi nggak pakai M, tapi pakai between. Select update ID vendor ID quantity terus harga totalnya. Quantity sebagai harga dari tanggal customer purchases dengan ketipu where bentar, X where between 8 dan 10. Sama persis ya, tadi 1937 baris, ini juga 1937 baris, jadi sama. Tuh, karena memang vendor ID di sini kan cuma ada 8 ya. Sorry, aduh, sepertinya konsentrasinya sudah tidak. Tadi data yang table, tabel 3.1 udah kita. Terus kita cara menampilkan data yang ini, yang tadi terakhir ini ya, kita akan sehingga kita bisa menampilkan data di mana pembelian terjadi saat hari yang tidak hujan. Oke, yang pertama sama kayak di atas ya, terus ini, terus vendor produk ya, ini
from customer purchases where nah date in nol kan arti hujan ya, bukan nol. Limit 20 lah yang kebanyakan. Oke, jadi di sini adalah pembelian di hari-hari yang tidak hujan yang nol. Nah, terus cara lain adalah dengan mungkin kurang lebih sama ya. Iya. Soalnya yang dicari tetap sama. Mungkin bisa pakai join, cuman karena kita belum belajar join, jadi kita mungkin lagi produk di silakan update dari update info di mana market flag-nya itu kurang dari 1 ya. Sama ya, kurang lebih sama yang ditampilkan, cuma limitnya tadi diperbanyak. Nah, dia kurang 1 berarti kan 0. Jadi itu 2 cara. Bisa, mungkin ada cara lain pakai join ya, dan cara join belum dipelajarin, jadi mungkin kita skip dulu, nanti mungkin dipakai saat bab 5 yaitu SQL joins. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf karena ya terutama kesalahan dalam ketikan dan sebagainya. Silakan feel free untuk koreksi atau membenarkan kesalahan saya, karena saya bukan makhluk yang lepas dari kesalahan ya, terutama apalagi masih belajar, jadi pasti masih banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.